Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kali ini kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 12. Kolose 1 ayat 12, saya beri judul Tuhan melayakkan kita. Kolose 1 ayat 12, saya akan bacakan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, di dalam ayat ini saya tertarik dengan kata melayakkan. Ya, dikatakan di sini Bapa melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita mendapat bagian seperti apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus, ya ini tinggal di dalam kerajaan Allah, kerajaan terang, ya bahkan mendapatkan bagian warisan di dalam kekekalan, hidup kekal, atau dengan kata lain tempat kita nanti bersama-sama dengan Tuhan. Kata orang banyak, kita nanti ada di surga. Ya, ini bukan karena kita layak, ya, tetapi oleh karena Tuhan melayakkan kita. Harusnya kita tidak bisa memenuhi standar Tuhan untuk hidup di dalam kekekalan, mendapat bagian seperti apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Ya, kita ditentukan untuk menjadi orang-orang kudus. Seperti orang-orang kudus itu bukan karena keputusan manusia, tetapi Allah, Tuhanlah yang melayakkan. Kita dilayakkan untuk mendapatkan bagian seperti apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekudusan kita. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memenuhi standar Tuhan untuk bisa mendapatkan bagian seperti apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus, atau mendapatkan bagian di dalam kehidupan kekal. Tidak ada satu orang pun. Karena apa? Semua manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Artinya kehidupan kita, kalau kita tidak dilayakkan oleh Tuhan, kita akan mendapatkan hukuman kekal. Tetapi Tuhanlah yang melayakkan kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, kata atau frase melayakkan ini artinya orang yang tidak memenuhi standar Tuhan, atau orang yang tidak layak oleh karena dosa-dosa kita, pada akhirnya kita dilayakkan oleh Tuhan. Ya, ini adalah anugerah. Pada akhirnya kita mendapatkan bagian seperti apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Makanya di awal ayat ini dikatakan dan mengucap syukur dengan sukacita. Ya, orang yang tidak layak akhirnya dilayakkan. Dia akan mengalami sukacita, ya, kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Karena ini adalah anugerah. Dia seharusnya tidak memenuhi standar. Dia seharusnya tidak layak untuk mendapatkan hukum, mendapatkan kehidupan kekal, mendapatkan apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Ya, kehidupannya seharusnya ada di dalam hukuman kekal. Ya, hidup di dalam keterikatan dosa. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan melayakkan kita untuk kita ada di dalam kehidupan kekal dan ikut di dalam mendapatkan bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, ini kita dilayakkan, dan Tuhanlah yang melayakkan kita. Bagaimana caranya Tuhan melayakkan kita? Sudah barang tentu Tuhan mengasihi semua orang, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya kita dilayakkan untuk ikut di dalam rencana Tuhan. Ya, rencana keselamatan Tuhan. Untuk siapa? Dikatakan untuk
yang percaya kepada anaknya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya kita akan dilayakkan oleh Tuhan untuk mendapatkan bagian seperti apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Ya, kita mendapatkan bagian di dalam kekekalan, kehidupan kekal, ikut di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kehidupan kekal, ya. Dan bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan Yesuslah yang sulung dari semuanya itu. Nah, itulah bagian kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, wow, kalau gitu enak sebagai orang Kristen. Itulah yang Tuhan tentukan untuk kita, Bapak Ibu. Memang enak sebagai orang-orang Kristen, Bapak Ibu, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia oleh karena mengasihi kita, dia mau semua orang, perhatikan kata-kata saya, semua orang ikut dalam rencana keselamatan Tuhan, mendapatkan bagian seperti apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus, menerima kehidupan kekal. Semua orang, dan bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Syaratnya apa? Syaratnya percaya. Ya, percaya, Bapak Ibu. Dengan kita percaya, Bapak Ibu, ya, bukan usaha kita, bukan kita berusaha untuk hidup kudus, hanya percaya kepada Tuhan. Oh, kalau gitu enak. Ya, memang enak, Bapak Ibu. Ya, itulah Tuhan tentukan untuk kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita menerimanya dengan sukacita, Bapak Ibu, anugerah ini. Dan kita menganggap semuanya ini adalah anugerah kasih Tuhan. Dan sudah barang tentu, kalau kita menerima ini sebagai anugerah dan kasih Tuhan, pasti kita akan mengasihi Tuhan. Karena sukacita kita luar biasa kepada Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakkan. Katakanlah misalnya, kita mengasihi, kita mencintai, ya, seorang bintang film, Bapak Ibu, ya. Pada waktu remaja kita mencintai bintang film kita yang buruk rupa, ya. Kita mencintai bintang film, dan bintang film itu katakanlah cantik dan tampan, ya. Tiba-tiba, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Justru bintang film itulah yang datang kepada kita, mengasihi kita. Kita yang seharusnya tidak layak, Bapak Ibu, ya, tidak sebanding dengan bintang film tersebut. Pada akhirnya kita bisa hidup bersama-sama dengan bintang film itu di dalam pernikahan. Wow, sukacita luar biasa, Bapak Ibu. Ya, sukacita itu bukan hanya sekedar gerakan tubuh, kita melompat-lompat, kita kegirangan. Tetapi pasti kita yang dicintai oleh bintang film tersebut, Bapak Ibu, kembali, ya, kita akan mengasihi, mencintai dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Karena apa? Karena kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Demikian juga dengan Tuhan, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita dilayakkan oleh Tuhan untuk mendapat bagian seperti apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus, Bapak Ibu. Pasti kita menerima ini dengan sukacita, dengan gembira, dan pada akhirnya kita akan hidup dengan mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, seperti yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4. Bangsa Yahudi, orang-orang Israel hidup dengan ayat ini. Shema, dengarkanlah, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Bahkan Tuhan juga mensitir ayat ini. Hukum yang terutama dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita dilayakkan pada akhirnya kita akan mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita mendapatkan anugerah yang luar biasa yang Tuhan tetapkan untuk kita. Tuhan memberkati. Shalom.